Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Azriel Maulana. Saya mahasiswa S1 Informatika dari Horizon University Indonesia. Di sini saya akan membacakan ulangan tengah semester pada mata kuliah web programming. Dan di sini saya sudah membuat folder untuk memuat semua file-file tugasnya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Oke, di sini saya sudah membuat file bernama index.html, lalu mengisikan sebuah header bernama bertuliskan selamat datang di halaman UTS Web Programming 1 kelas FICT 2B. Seperti 2B. Lalu di sini saya juga membuat tabel di mana di atasnya dituliskan sebuah caption data mahasiswa UTS Web Programming 1. Lalu di tabelnya saya isikan 4 kolom, itu nama, nim, program studi, dan nilai. Lalu tabelnya juga saya berikan border 1 untuk menambah garisnya. Untuk mengetesnya kita langsung saja pergi ke web browser. Oke, outputnya sudah muncul. Mari kita lanjut kepada proses yang selanjutnya. Oke, di sini saya sudah membuat form input mahasiswa, di mana actionnya itu adalah proses PHP, dan ada return validasi ini nanti akan digunakan saat memanggil fungsi JavaScript di proses selanjutnya. Lalu di bawahnya ada input-input untuk data mahasiswanya, ada input nama, ada input email, input jenis kelamin, pilih program studi, lalu input nomor telepon dengan ditambahkan on key phrase yaitu hanya angka event. Ini digunakan supaya nanti pada saat inputan nomor telepon hanya angka yang terdeteksi. Lalu terakhir ada button yang bertuliskan submit. Semua input-input yang ada di sini, type-nya dan name-nya disesuaikan dengan jenis inputnya tersebut. Oke, langsung saja kita tes lagi kepada web browser. Nah, outputnya sudah muncul ya, namun stylenya masih biasa saja. Untuk langkah selanjutnya, saya akan membuat style CSS untuk sedikit mengedit dari file HTML ini.
Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang CSS-nya. Pertama, di body kita kasih style untuk fontnya menggunakan Arial, lalu color di sini untuk warna teksnya yaitu menggunakan warna dengan kode hex 333. Lalu pada H1 kita berikan colornya light blue, lalu teksnya align center. Lalu pada tabel kita tentukan marginnya 20 px, artinya margin itu adalah jarak dari luar tabel ke tabel ya. Kita kasih 20 px, lalu border collapse. Nah, border collapse ini digunakan untuk menyatukan si border yang kita kasih di tabel tadi. Lalu width-nya 800. Lalu kita di THATD atau tabel ya, tabel data dan tabel ini, tabel yang kolom itu kita kasih bordernya 1 px solid dengan warna kodeks yang samakan dengan color di body, teks di body. Lalu ada padding, kita kasih padding 8 px. Padding adalah menentukan jarak antara teks dengan teks dengan kotaknya. Lalu ada text align center, itu untuk teksnya itu supaya berada di tengah. Lalu di sini ada TR.MTH child event background color kode hex AB8585 ini digunakan untuk supaya kolom yang ganjil karena event itu akan berwarna seperti ini dan sisanya akan berwarna putih. Lalu ada button, kita kasih di button itu ada background colornya kurang lebih warna merah lah, colornya itu untuk teksnya warna putih, bordernya non. Lalu paddingnya 8px 8px, cursor pointer. Nah, cursor pointer ini digunakan untuk supaya kursor kita saat mengklik button itu akan berubah, mana border radiusnya itu 4px, berarti border radiusnya itu 4px. Berarti itu border radius kita untuk menentukan kelajiban dari si button tersebut. Nah, terakhir ada button hover. Dan ketika kursor kita menunjuk si button tersebut, dia akan menunjukkan warna-warna merah. Merahnya beda ya, seperti ini. Ini lebih tua dan lebih tua dari sebelumnya. Oke, langsung saja kita tes ke web browsernya. Nah, sekarang outputnya sudah terganti, tapi mungkin ini data mahasiswa outdesknya masih di pinggir. Coba kita ganti, mungkin kita ganti menggunakan captionnya itu kita berikan center. Kita centernya dipindah. Nah, tab saja. Sekarang kita cek lagi. Nah, sudah di tengah. Nah, coba kita sekarang masukkan ya formnya. Rehan Aceh Mulana, masukkan emailnya laki-laki. Nih, saat kita masukkan kayak angka, dia huruf dia tidak akan terdeteksi. Nah, kalau kita masukkan angka baru dia terdeteksi. Nah, ini button hovernya ya. Saat di submit memang tidak muncul apa-apa karena file proses PHP-nya kita belum buat. Nah, selanjutnya kita akan membuat script untuk JavaScript-nya untuk supaya kita saat mengklik submit ini muncul pesan pemberitahuan. Kita akan membuat script JavaScript-nya di index.html-nya. Nah, di JavaScript-nya itu, di sini ada alert yang pertama, itu digunakan untuk sebagai pesan pemberitahuan saat kita masuk ke websitenya. Lalu di sini ada fungsi validasi, nanti yang dipanggil yaitu di sini di atas tadi di proses PHP from action tadi. Nah, di sini ada let nama. Kita membuat variabel let nama dengan mengambil variabel dari nama. Nama ini ada ID yang digunakan di from input nama ya. Lalu di bawahnya itu ada if statement, if nama sama dengan, nah ini maksud itu namanya kosong, yang akan muncul alert nama tidak boleh kosong. Else-nya yaitu kebalikan dari if, berarti jika namanya ada akan memunculkan pesan alert terima kasih data Anda telah dikirim. Ini kita membuatnya untuk nama saja, tapi kalau untuk menambahkan yang lain kita tinggal ganti-ganti saja nanti let-nya, misalnya let email dan lain-lain. Sekarang kita tes saja yang let nama ini di web browser. Kita reload. Nah, sudah muncul masuk pesan selamat datang di UTS Web Programming 1 kelas FICT 2B. Sekarang kita coba masukkan data-datanya. Nah, sekarang sudah muncul. Saat kita submit, terima kasih data Anda telah dikirim. Coba jika namanya kita kosongkan, karena tadi ada if statement untuk nama tidak berkosong.
Nah, nama tidak boleh kosong. Nah, di file index.html sudah selesai sampai di sini. Untuk selanjutnya saya akan membuat file bernama diskon.html yang digunakan untuk sebagai program hitung harga setelah diskon. Langsung saja kita buat di VS Code. Oke, di sini saya akan mulai menjelaskan file diskon.html ini. Di yang pertama itu ada header dengan judul program hitung harga setelah diskon. Lalu di bawahnya itu ada input untuk harga awal dan persentase diskonnya. Lalu ada button hitung harga akhir. Lalu di bawahnya ini ada script JavaScript, itu function hitung diskon. Nah, kita membuat variabel let harga awal, mengambil ID dari input harga awal, lalu let diskon mengambil ID dari diskon. Lalu di sini ada if statement. Nah, if is non harga awal or is non diskon. Nah, ini itu statement jika harga awal dan atau bukan dan harga awal atau diskon tidak boleh kosong, maka nanti akan memunculkan mohon masukkan nilai yang valid. Nanti dia akan memunculkan dari hasil ini dari ID ini, karena P-nya kita kosongkan ya. P itu adalah teks, adalah HTML, kita kosongkan, nanti dia akan langsung memunculkan kata mohon masukkan nilai yang valid. Lalu di bawahnya di sini ada perhitungannya, itu let potongan sama dengan diskon dibagi 100 kali harga awal. Nah, karena diskon itu kan per 100 jadi persen ya, itu per 100. Lalu let harga akhir, itu harga awal dikurangi potongan. Jadi setelah menghitung potongan, kita kurangkan harga awal dan potongan supaya mendapatkan hasilnya, harga akhirnya. Lalu di sini dia akan mengambil dari ID hasil, lalu inner HTML. Jadi outputnya dia akan diteruskan kepada file HTML, di mana di sini dia akan print potongan harga sama dengan RP berapa, lalu harga diskon, harga setelah diskon RP berapa. Tanpa berlama-lama kita cek saja ke web browser. Nah, mari kita coba ya. Kita masukkan harga awalnya misalnya 100.000. Nah, dia sudah muncul ya. RP Rp5.000 itu adalah diskonnya, lalu harga setelah diskonnya itu udah 95.000. Coba kita, karena tadi ada if statement tidak boleh diisi, salah satu tidak boleh diisi, kita kosongkan harga awalnya, lalu kita hitung harga akhir. Nah, maka akan muncul masukkan nilai yang valid. Oke, mungkin seperti itu saja ya tugas UTS yang dapat saya kerjakan. Bila banyak kesalahan penggunaan kata atau mungkin pengerjaannya masih salah, oh iya, saya akan konfirmasi kenapa tadi saya tinggal tap-tap saja. Karena VS Code saya sudah didaftarkan dengan GitHub, jadi ketika saya sudah melakukan input sebelumnya atau melakukan code sebelumnya, saya sudah melakukan code ini untuk latihan sebelumnya ya, dia akan otomatis memberikan saya langsung code-nya. Jadi kenapa saya tadi tinggal tap-tap saja. Oke, begitu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.